Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samantri Mahmudin dari kelas TS 21B. Dalam tugas pengantar bisnis kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul dengan faktor-faktor produksi. Namun sebelumnya kita review kembali tentang pengertian manajemen operasional, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, pergerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Proses input ini merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan dalam sumber daya sebelum diciptakan suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya, sumber daya tersebut dikenal dengan istilah faktor-faktor produksi yang terdiri dari yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiganya faktor modal, keempat faktor kewirausahaan, dan yang terakhir kelima sumber daya informasi. Faktor sumber daya alam diantaranya adalah faktor yang bersumber dari kekayaan alam. Faktor sumber daya manusia yaitu produksi yang melakukan kegiatan produksi. Tenaga kerja seperti tenaga kerja berdasarkan kualitas, adapun tenaga kerja yang berdasarkan sifat pekerjaan. Tenaga kerja terbagi dari 3 bagian, yaitu tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Contoh tenaga kerja yang terdidik diantaranya dokter, guru, arsitek. Adapun contoh tenaga kerja yang terlatih diantaranya seperti penjahit, supir, kapster salon, dan lain-lain. Adapun juga contoh tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih diantaranya adalah seperti kuli bangunan, petugas kebersihan, dan sebagainya. Tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan. Yaitu ada tenaga kerja jasmani, ada tenaga kerja rohani. Di antara contohnya, tenaga kerja jasmani adalah kuli bangunan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Sementara tenaga kerja rohani, contohnya seperti dosen, guru, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu faktor modal. Modal adalah barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Pembagian modal diantaranya berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan kepemilikannya. Modal berdasarkan sumbernya adalah modal sendiri atau modal asing. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari perusahaan sendiri. Sedangkan modal asing yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan, misal seperti dalam bentuk pinjaman. Modal berdasarkan sifatnya diantaranya adalah modal tetap, yang keduanya modal lancar. Modal tetap yaitu modal yang dapat dipakai secara berulang-ulang. Sedangkan modal lancar yaitu modal yang akan habis dalam waktu sekali pakai. Modal berdasarkan bentuknya yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret seperti contohnya bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Sedangkan modal abstrak yaitu hak paten, hak merek, dan goodwill.
Yang pertama, modal individu. Modal berasal dari perorangan dan hasil menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya. Yang kedua, modal publik, yaitu modal yang berasal dari pemerintah untuk kepentingan umum. Faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan yaitu suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dalam menggunakan faktor produksi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Perencanaannya atau yang disebut planning yaitu pergerakan, actualing, pengorganisasian atau organizing, pengawasan yaitu control. Yang itu yang harus diperhatikan yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Faktor sumber daya informasi yaitu keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Selanjutnya, prediksi kondisi pasar di masa depan. Yang harus diperhatikan itu data dan informasi ekonomi, pengetahuan karyawan. Itulah beberapa informasi dan data. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau perkataan yang baik disengaja atau yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.